Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar pemirsa TV? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang baik. Kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda tentunya dalam Dialog Jogja Menyapa. Apa yang akan kita bahas dalam Jogja Menyapa kali ini? Yang pasti daerah istimewa Yogyakarta yang memang istimewa akan semakin istimewa, di mana pengembangannya tidak hanya di pusat Yogyakarta, tapi juga ada di sisi utara, di barat, di timur, dan sekarang yang sedang menjadi targetnya ini adalah pengembangan yang ada di kawasan selatan. Nah, bagi Anda mungkin masyarakat yang ada di kawasan selatan jangan kaget kalau ternyata banyak sekali pembangunan fisik, banyak sekali pembangunan yang lain yang ini juga nantinya akan mendukung terkait dengan pengembangan kawasan selatan daerah istimewa Yogyakarta yang katanya akan dijadikan, bukan katanya lagi, sudah dijadikan ini pintu gerbang selatannya itu ya ada di Kabupaten Bantul, kemudian di sepanjang pantai gitu ya. Nah, luar biasanya lagi apa yang sudah menjadi targetnya atau kedepannya itu ada program apa lagi yang sudah dilakukan apa saja, kemudian pengawasannya seperti apa, masyarakat sudah siap atau belum. Nah, kita akan bahas banyak hal di sini dalam Dialog Jogja Menyapa. Tema kita kali ini adalah mengenai pengembangan kawasan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Lengkap sekali karena satu, ada dari Bapeda, yang kedua ada juga dari Wakil Rakyat, yang ketiga ada juga dari Dinas Pekerjaan Umum. Jadi kita akan tanya banyak hal terkait ini, kemudian koordinasinya seperti apa, kolaborasinya seperti apa. Di samping saya persis telah hadir Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Dr. Andes Beni Suharsono, MSI. Apa kabar Pak Beni? Kabar baik, sehat selalu Mbak. Sehat selalu, baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni sudah bergabung bersama dengan kami. Kalau sudah ngomongin perencanaan yang macam-macam nih beliau nanti ahlinya. Kita tanya lebih banyak ya. Kemudian yang ada di tengah-tengah kami dan juga selalu ada di tengah-tengah masyarakat yang selalu juga memberikan bukan memberikan aspirasi, menerima aspirasi dari masyarakat, menyampaikannya kepada eksekutif dan juga termasuk pengawasan ada di beliau, termasuk penganggaran juga ada di beliau. Wakil Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ada Mas Lili Saiful Ahmad SP. Apa kabar Mas Lili? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bergabung dengan kami hari ini ya di sela-sela kesibukan beliau. Mudah-mudahan selalu sehat ya Mas Lili ya. Amin, amin. Masih banyak PR-nya nih untuk dari masyarakat ke teman-teman di eksekutif, pastinya jadi jembatan gitu ya. Kemudian selanjutnya beliau adalah Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Hadir juga di tengah-tengah kami ada Bapak Kusno Wibowo STMSI. Apa kabar Pak Kusno? Alhamdulillah baik Mbak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga bertiga sudah hadir di sini, sudah siap memberikan informasi kepada masyarakat gitu ya. Karena banyak yang masyarakat di desperdesaan gitu ya, pendukuhan gitu sering bertanya, ini ada apa lagi sih? Bangun apa lagi sih? Mau buat apa sih? Nah, ini saatnya kita florkan, saatnya kita informasikan, disosialisasikan kembali. Nah, sebelum kita masuk ke apa-apa saja yang sudah menjadi programnya dan targetnya ke depan itu di tahun berapa, dapatnya apa aja, saya mau ke Pak Beni dulu terkait dengan kawasan selatan ini. Prioritasnya sekarang di kawasan selatan. Ya. Yang di pusatnya Yogyakarta udahlah tunggu dulu gitu ya. Yang selatan ini kenapa? Kenapa menjadi kawasan yang menjadi prioritas pembangunan di DIY? Ada apa di kawasan selatan Pak Beni? Ya Mbak Fira, pemirsa TV. Jadi kenapa orientasi kita ke selatan? Iya. Bukan berarti Sleman dan kota ditinggalkan. Oke. Ini bagaimana menggeser relasi dari tengah utara ke selatan. Pertanyaan dasarnya tadi, kenapa ke selatan? Yeah. Kita tahu berbagai macam program, berbagai macam kegiatan sudah digulirkan. Tapi kami lakukan evaluasi, kami lakukan evaluasi lagi, evaluasi yang mendalam, ternyata sampai akhir RPJMD 2017-2022, kinerja untuk pembangunan wilayah selatan dibaca Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo itu terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Dari RPJMD-nya ini Pak? Iya. Ya, jadi ketimpangan apa? Ternyata kemiskinan di wilayah selatan itu separuh lebih itu ada di selatan. Jadi saya contohkan di Kulon Progo itu 18, kemiskinannya. Kemudian Bantul itu 14, kemiskinannya. Kemudian Gunung Kidul 17, sementara di Sleman 8, kota 7, artinya sangat timpang. Signifikan sekali. Ya, kemudian yang kedua, akibat ketimpangan itu memunculkan
gap pendapatan antar penduduk. Ya, di utara begitu kenceng, di selatan agak landai yang memang perlu didorong. Melahirkan pula ketimpangan pembangunan antar wilayah selatan dan utara. Makanya didorong bagaimana selatan itu menjadi prioritas. Kita sudah memasuki RPJMD yang ketiga sesungguhnya 2012. Ya baik, itu tadi di tahun 2012 ya Pak Ben ya. 2012 berpikirannya masih makro. Kemudian selanjutnya di tahun 2017 5 tahun kemudian? Ya kan 2012 2017 itu kita bicara Ranesan, terus kemudian 2017 2022 yang sekarang kita lalui bicaranya Amung Tani Dagang Layar. Maka dua periode RPJMD itu ingin kita kuatkan di 2022 2027. Lebih fokus. Maka di situ ada berbagai macam program kegiatan, contohnya misalnya kita sekarang sudah menetapkan ada 15 Kapanewon yang harus menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan tadi. Ya, itu di 3 kabupaten itu ya? Iya, di 3 kabupaten. Walaupun di Sleman juga ada tapi tidak banyak itu ya. Kan harus fokus, artinya apa mengapa siapa harus berbuat apa, programnya apa, menunya sudah siap. Jadi itu nanti yang akan menjadi aktivitas bersama, program besar bersama di 15 Kapanewon. Kemudian soal ketimpangan berarti harus membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan di wilayah selatan. Nah, kapan dimulainya? Kita pastikan terjadi reform di kalurahan, terjadi reform di masyarakatnya. Makanya di situ salah satu misinya adalah reformasi kalurahan, tidak hanya reformasi birokrasi kalurahan. Kemudian untuk akselerasi kita harus dukung di wilayah selatan itu melalui pembangunan teknologi informasi. Nah, kalau ini sudah berlangsung, maka kita fokusnya ke selatan di 3 wilayah itu. Harapannya 2027 itu reformasi kelurahan sudah terjadi, pergeseran program itu akan mengalir ke sana. Maka lapangan pekerjaan diciptakan secara masif ada di selatan karena di utara sudah settle. Kita sekarang sudah mulai melihat di Kulon Progo itu sudah terbangun. Yang 1 hotel berbintang sudah berjalan, tinggal 2 lagi. Kemudian kita akan kembangkan untuk wilayah Kulon Progo depan bandara ke utara itu apa yang disebut dengan aerotropolis. Kemudian nanti akan muncul bedah monoreh, harapannya lalu bisa komunikasi dengan super prioritasnya di Borobudur. Kemudian kita sedang evaluasi lagi pengembangan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto. Kita di Kulon Progo juga ada Jogja Agropark yang pengembangan semuanya adalah untuk kecepatan pemulihan perekonomian di wilayah selatan. Nah, bagaimana dengan Bantul yang wilayah antara Gunung Kidul dan Kulon Progo? Ini tadi di Kulon Progo aja kan sudah banyak baru sekali di Kulon Progo ya, kemudian di Bantul. Bantul sampai hari ini sudah ada hotel bintang satu hotel berbintang di wilayah Bantul ya. Tinggal dikembangkan di selatan yang memang wilayahnya sekarang terbentang adalah wilayah pantai. Itu harus ada connecting antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul, ya yang menjadi pusat antara itu tadi. Nanti dikembangkannya banyak industri kreatif di Bantul. Kemudian juga soal kuliner, ini akan berkembang menjadi hub antara wilayah Kulon Progo dan wilayah Gunung Kidul. Nah, bagaimana di Gunung Kidul? Sekarang sudah terbangun 1 hotel berbintang di Kabupaten Gunung Kidul. Kita tahu tidak perlu kepruan antar wilayah. Tapi harus membagi konsentrasi antar pengembangan wilayah supaya tidak tumbuhan antar wilayah, nanti terjadi persaingan yang kurang baik gitu. Maka di Kulon Progo akan lebih di Gunung Kidul akan lebih mengemuka tentang pengembangan kepariwisataan. Jadi dibedakan ya, nanti ke Bantul ngapain? Supaya semuanya saling konektif sehingga orang yang datang ke Jogja yang 2025 akan menjadi pusat pariwisata itu bisa ditahan di Jogja sehingga spending ke wilayah selatan itu akan tumbuh. Kita tahu semua hotel berbintang itu adanya di kota dan di utara Sleman, ya betul. Kan? Ini kan kalau enggak dibagi ya. Sementara kita juga menghadapi masalah-masalah transportasi. Maka kita juga ingin membuka kalau orang sekarang lagi kesulitan ketika Bukit Berbintang atau Bukit Bintang itu longsor, ya kita buat sodetan di selatannya Teletabis, Rumah Dom itu sekarang sudah menjadi alternatif. Nah, kemudian bisa lewat Bantul ke atas. Seterusnya connecting kayak begini ini harus dikuatkan di wilayah selatan. Ya, dan itu yang sudah terjadi, sudah dibangun dan masih ada lagi ke depannya. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut kepada Pak Beni. Saya mau ke Mas Lili dulu terkait dengan kita ngomongin tadi ketimpangan wilayah, ketimpangan sosial di masyarakat juga. Nah, kalau terkait dengan ini pengaruhnya seperti apa yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, Mas Lili lihat?
Ya gini, jadi kita ngelihatnya bahwa yang pertama saya memberi apresiasi kepada pemerintah DIY yang dipimpin oleh Ngerso Dalem. Di sini ada Pak Beni, ada Mas Kusno. Ini hal yang baik yang perlu kita sambut bersama. Jadi kalau kita melihat bahwa Amung Tani Dagang Layar, terus kemudian diteruskan ke Samudra Hindia ya Pak ya, itu bahwa ini merupakan, dan ini nyambung kepada apa yang terjadi di dunia global nanti ke depannya. Bahwa di selatan kita ini banyak sekali harta yang sebenarnya belum kita ambil kan gitu. Jadi ada ikan dan sebagainya. Harta itu kekayaan alam maksudnya? Kekayaan alam, ya kan. Jadi ikan ini kan jalur-jalur tuna dan sebagainya kan ada di pesisir selatan. Agak sekian kilo di selatan itu ada hal itu. Nah, konteks ketimpangan ini ya memang kita harus sikapi bersama. Bahwa kalau kita melihat di daerah sama Yogyakarta ini kemiskinannya tinggi, kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengangkat atau menghilangkan yang namanya kemiskinan. Atau mencoba agar supaya semakin sedikit menurunkan angka. Ya, menurunkan. Nah, salah satu parameter untuk menurunkan angka kemiskinan itu kan dengan pendidikan. Ya, dengan pendidikan. Nah, tapi kita ini juga belum tuntas. Makanya jadi orang melakukan pendidikan, setelah pendidikan itu kan butuh lapangan pekerjaan. Iya. Kan gitu, tahapannya di situ. Lanjutannya ya. Jadi selama ini kita ini mencetak orang pinter. Tapi ya kalau Pak Kusno, Pak Beni ini termasuk orang-orang pintar yang tidak berkenan keluar dari Yogyakarta kan gitu. Untuk membangun Jogja lagi gitu. Nah, kenapa yang keluar-keluar, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang keluar itu karena kebetulan di Yogyakarta ini belum ada lapangan pekerjaan yang menurut mereka itu memenuhi. Menurut mereka kan gitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Beni tadi dan juga visi misi dari Ngerso Dalem kemarin disampaikan di DPRD waktu awal-awal itu. Nah, ini kita sambut baik bahwa pendidikan merupakan catatan pertama, kemudian turunannya dari pendidikan itu harus adanya lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita melihat di DIY ini, kita sudah melihat ya beberapa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah DIY dari mulai Kulon Progo sampai Kulon Progo, Bantul, kemudian ke Gunung Kidul. Nah, ini juga nyambung dengan pembangunan atau program strategis nasional kan gitu. Bahwa ke depan kalau kemarin sudah ada jembatan Kretek 2 itu sudah ada, kemudian besok ada Serandaan 3, kemudian ada Gelagah ya Mas ya, Gelagah yang kemarin kebetulan ini baru drop karena ada patahan plat yang rusak kan gitu. Nah, ini merupakan pembangunan strategis nasional yang disikapi oleh pemerintah DIY dengan baik. Nah, visi misi Ngerso Dalem ini nyambung dengan apa yang menjadi program strategis nasional. Kalau tadi disampaikan tentang adanya aerotropolis atau aerotropolitan, ini ya salah satu konsep yang menarik. Nah, saya sering mengusulkan di beberapa kesempatan bahwa kita ini sudah menjadi kota pendidikan, kota pariwisata, kota kebudayaan. Saya mengusulkan kalau bisa ya ditambah menjadi sebuah kota industri yang berbasis budaya. Jadi tentu kan ada teknologi informatika. Bukannya di Yogyakarta itu belum ada industrial, bukan ya. Di Jogja sudah banyak industri kreatif dan sebagainya. Tapi kalau kita fokus dalam menjalankan sebuah pekerjaan atau pemerintahan ini ide-ide akan muncul. Ada 3 hal paling tidak ya Pak ya kan. Itu reformasi kelurahan, terus kemudian pembangunan kawasan selatan, terus kemudian IT ya. Nah, ini kan 3 hal yang menarik. Kalau kita ini bisa melakukan 3 hal itu, paling tidak dari si birokrasi kita juga kuat. Itu 3 hal itu akan membuat kita menjadi pemenang atau menjadi raja di wilayah kita sendiri, dan apalagi kita akan menjadi pemenang di dunia kan gitu. Jadi kan ini 3 hal dan ini menarik sekali, nyambung apa yang disampaikan oleh Ngerso Dalem, pemerintah pusat nyambung semua. Memang di semua hal ini pasti akan ada plus minusnya.
ada keuntungannya, ada kelebihannya dan seterusnya. Ada kurangnya. Ya, ada kurangnya ya. Nanti kita sikapi bersama. Kami selalu menunggu apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Ya. Karena kalau saya ini kan pegawai kontrak, Mbak. Jadi istilahnya pegawai kontrak ya? Iya, outsourcing pegawai 5 tahunan ya kan kontrak. Kalau Pak Beni, Pak Kusno ini kan pegawai tenanan kan gitu ya kan. Jadi punya beban yang terus meneruskan gitu kan. Nah, saya tidak tahu nanti kita akan ya kalau memang baik Allah kasih izin kemudian masyarakat juga mempercayakan kembali gitu ya nanti kita akan terus berdampingan, berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah DIY. Oke, dan apa yang disampaikan Mas Lili ini juga senada dengan judul talk show kita ya. Beliau juga punya ada satu grup di Facebook, itu namanya Jogja Menyapa ya Pak? Jogja Menyapa, iya. Di situ ngapain aja ya? Di situ tempatnya untuk ngumpul, tapi ngumpul yang positif. Ya, entah itu ngomongin pembangunan seperti apa, masyarakat pinginnya apa. Nah, nanti saya akan korelasikan dengan apa sih yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di urusan infrastruktur ini untuk pengembangan wilayah selatan. Pasti penasaran ya, aduh di tempat saya mau dibangun apa lagi ya, kira-kira saya bisa ngapain ya untuk meningkatkan perekonomian di daerah saya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.